Oke, baik. Seperti yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya ya, bahwa contoh studi kasusnya untuk web produk saya, yaitu Rumah Entrepreneur. Selama ini kan website Rumah Entrepreneur saya target pasarnya itu adalah Google ya, Google dan Google Map. Nah, saya coba melakukan simulasi merubah target pasar ya untuk main di Instagram. Jadi ini saya coba lakukan di bulan tanggal 2 Juni 2025. Kita coba simulasikan apakah benar kita menerapkan algoritma Instagram di tahun 2025. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa terjadi perubahan algoritma Instagram dari tahun 2005 terhadap untuk mencapai view, follower dan sebagainya ya. Nah, saya coba melakukan studi kasus dan alhamdulillah cukup sangat berhasil malah ya. Dengan menggunakan re-upload konten, kita coba saya simulasikan di sini. Jadi konsepnya ternyata pada algoritma yang baru, pada penerapan algoritma baru saya terapkan di Instagram Rumah Entrepreneur dari tanggal 2 Juni yang sebelumnya jumlah followernya ada sekitar 854 kalau nggak salah 854 follower. Ini belum sebulan sudah nambah sekitar menjadi 2.300, jadi naik sekitar jauh dari 100% lebih ya, hampir 200%. Kemudian saya coba melakukan riset menggunakan algoritma baru. Nah, di algoritma baru ini ternyata ini kita coba konten terakhir saya. Nah, nih konten terakhir saya ini ya, ini konten terakhir saya ini nih 2023 lama betul ya, tahun tanggal 21 April 2023. Artinya konten ini sudah saya buat terakhir sudah hampir 2 tahun lalu ya. Kemudian saya coba melakukan pembuatan re-upload konten dengan merubah template-nya ya, dengan merubah template. Nah, saya melakukan re-upload tapi dengan cara merubah template. Nanti ada beberapa konten yang tanpa melakukan perubahan template. Nah, contoh misalnya di konten pertama di tahun 2025 ini untuk reels ya, ini hanya bentuknya video, kemudian diupload di tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni 2025. Hanya narasi pendek seperti ini ya, tanpa ada copywriting, tanpa ada hashtag ya. View-nya lumayan, yaitu tembus di angka 5.306. Kemudian saya coba re-upload konten lain lagi ya, dengan narasi lebih panjang, tetapi copywriting-nya tetap kecil. Nah, di tanggal 3 Juni 2025 saya posting konten yang sejenis. Saya cari di kanal-kanal YouTube Short ataupun Telegram ataupun Instagram ya. Saya coba lakukan re-upload, ternyata view-nya kecil 340. Nah, di konten kedua ini unsur copywriting untuk thumbnailnya tidak ada kalimat yang menunjukkan orang itu pengen ngeklik ya. Kalau yang konten pertama ini kan ada thumbnail yang membuat orang membaca dulu ya kan. Kemudian saya coba lagi di hari ketiga, ini ada thumbnail ya, minta harga, ini cara jawabnya, tembus di angka view 16.000 ya. Ini
uploadnya di tanggal 4 Juni 2025. Ini pun saya dapat konten dari nih, saya berikan source sumbernya. Saya langsung tag orangnya di sini. Dan view-nya cukup tinggi dan di sini terlihat narasinya lebih panjang ya. Artinya lebih menggunakan unsur copywriting meskipun tidak banyak gitu ya. Dan view-nya cukup tinggi 16.000 sekian dengan diberikan copywriting yaitu berupa kalimat caption thumbnail minta harga, ini cara jawabnya. Kemudian di hari keempat ya, saya mulai bikin konten tanpa ada template. Jadi konten berikutnya tanpa ada template ya, tanpa ada template tapi ada thumbnail sini ya kan, ada thumbnail tanpa ada template. Jadi murni reupload, hanya menambahkan thumbnail saja. Saya coba menggunakan konten milik dari Instagram ini, saya reupload. Sengaja saya buat thumbnailnya gambar dua cewek yang memang terlihat cantik ya. Saya pengen tahu apakah cukup berdampak secara copywriting berupa gambar, ada unsur model yang terlihat cantik. Nah, dengan copywriting teks seperti ini, saya kopas dari yang Instagram dia. Nah, kita coba lihat jumlah view-nya ternyata hanya 715. Ya kan, 715. Artinya reupload murni tanpa merubah template ya, view-nya cukup kecil. Kalau ini kan merubah template ya, tapi kalau yang ini kan merubah template tapi tanpa ada thumbnail, view-nya juga rendah. Nah, yang konten yang ini tidak merubah template, hanya memberikan thumbnail kata kunci, view-nya cukup tinggi. Tapi dengan ini merubah template, kasih copywriting judul, dan view-nya cukup tinggi juga ya kan, 16.000, sama seperti konten pertama ini. Nah, kemudian saya coba melakukan uji coba lain lagi. Nah, ini nih. Nah, karena dari evaluasi 4 konten ini ya, evaluasi dari 4 konten ini saya coba simpulkan, oh ternyata dengan cara merubah template, meskipun reupload ya, merubah template, kemudian diberikan copywriting berupa judul dan diberikan narasi copywriting yang cukup panjang, itu mampu mendatangkan jumlah view dan follower yang tinggi. Nah, akhirnya di konten berikutnya hari kelima, mulai dari sini ya. Ini hari kelima yaitu di tanggal 5 ya. Di konten ini hari kelima di tanggal 5 Juni 2025, saya coba ini menerapkan evaluasi yang sebelumnya. Kontennya saya buat panjang. Cuma ya tadi konten ini murni ngetik sendiri, cuma kan jadi nggak panjang. Sedangkan di Instagram sekarang untuk algoritma terbaru ya, sekarang di algoritma ya, untuk penggunaan hashtag sudah tidak relevan ya. Boleh pakai tapi maksimal 5 aja. Yang berikutnya, berikan copywriting berupa apa? Thumbnail. Kalau ini sudah pasti ya, selasa ini nggak berubah secara algoritma ya. Thumbnail. Kemudian copywriting berupa teks yang panjang. Teks panjang. Ya, kalau bisa sampai dengan di atas 1000 teks. Ya, di atas 1000 teks. Bisa sampai 2000 juga apa-apa. Saya beberapa konten tuh sampai dengan 2000 teks. Kalau nggak salah maksimal itu 2500, ya kan? Dipanjang-panjangin aja.
Nah, terus gimana kendalanya? Tapi kan kalau kendala 1000 teks kan ribet juga ya. Nah, ternyata saya gunakan apa? Di sini saya menggunakan Gemini AI untuk membantu membuat copywriting. Nanti akan saya berikan contoh terkait prompt yang cocok digunakan untuk copywriting. Nah, kemudian yang keempat ya. Yang keempat ini coba perbanyak orang untuk melakukan share, atau mungkin kamu dulu undang dengan menggunakan sistem share ya. Bagaimana caranya membuat orang tuh melakukan share. Nah, share ini kan bisa paling gampang ya, yang bisa kamu lakukan adalah share ke status WA ya, atau juga profil juga bisa, profil Facebook dan sebagainya. Cuma yang paling sering saya lakukan adalah share ke status WA. Nah, itu cukup tinggi, mampu mendatangkan lebih banyak view dan sebagainya ya. Dan jangan lupa untuk video-video tertentu resolusinya dibuat tinggi ya, dibuat tinggi. Nah, ada beberapa video itu saya tidak izinkan untuk fitur download ya. Di HP itu tidak saya aktifkan fitur download. Tapi kalau kamu mau aktifkan fitur download, pastikan ada penggalan video tersebut yang sudah kamu re-upload kemudian diterapkan di template yang terbaru. Pastikan ada unsur campaign atau unsur promosi. Nanti ada contohnya nanti ada saya jelaskan ya. Nanti detailnya prakteknya nanti saya jelaskan di tanggal hari Sabtu. Tapi bukan Sabtu ini ya. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 Juli. Hari Sabtu kita offline. Tadi saya sudah info ke Bumi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai coba simulasi dari awal ya. Simulasi dari awal. Oke, baik. Kita coba melakukan sedikit simulasi dari yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kita akan coba simulasi praktek. Oke. Jadi yang pertama saya lakukan adalah, ini kalau konsepnya re-upload ya. Konsepnya adalah simulasi untuk video, untuk re-upload ya, bukan video bikin sendiri. Oke. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya mencari konten yang kira-kira cocok dengan target pasar dari channel kamu. Nah, karena saya menggunakan studi kasusnya adalah rumah entrepreneur, maka pasti adalah kontennya adalah tentang bisnis ya, atau tentang inkubasi bisnis dan sebagainya. Nah, maka saya cari linknya terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh tadi saya dapat link seperti ini, misalkan judulnya ini tentang ini peluang ya. Jadi saya itu tentang memanfaatkan peluang di balik bencana ya. Ya. Nah, ini dapat konten dari sini, dan mungkin dia membuatnya juga dari AI, atau mungkin dia juga melakukan re-upload kembali. Nah, kita ambil dari sini ya. Tapi kalau karya ini memang dari karya pemilik akun ini ya, pastikan kita memberikan sumber atau source ya. Jadi simpelnya adalah saya download dulu nih video. Saya menggunakan download video itu menggunakan website ini, Save From. Mungkin kalian juga sudah menggunakan ini. Oke, saya menggunakan link website ini untuk mempermudah saya untuk download konten video. Kemudian saya copy linknya yang dari Instagram, dari sumbernya ya. Saya coba. Oke. Oke. Nah, tinggal saya unduh format MP4.
ada iklannya, saya close. Oke, proses download sedang berproses. Di sini di konten awal, kalau kita lihat di sini ya, di konten awal sini captionnya pendek ya, hanya berupa hashtag tanpa ada copywriting sama sekali. Oke, proses download sudah selesai. Oke, proses download sudah selesai. Ukuran filenya sekitar 11 mega. Sebentar. Oke, ini ya, ini filenya 11,6 MB. Kemudian untuk editing, karena sifatnya mau cepat dan simple, saya menggunakan Canva untuk proses editingnya. Oke, sekarang saya coba buka Canva. Nah, di Canva saya sudah mendapatkan template ya, yang cocok untuk konten saya. Kita klik unggahan. Oke. Nah, di sini kalau kamu pakai Canva kan ada fitur editing video ya. Kan ini tinggal diklik aja nih di durasinya ini. Oke. Oke. Dan di sini kamu bisa menambahkan teks ataupun shape. Di sini kan saya tambahkan tulisan untuk thumbnail ya. Untuk thumbnail ini cuma pendek, cuma sekitar berapa detik nih? Cuma sekitar 1,6 detik ya untuk si thumbnailnya tadi. Nah, kalau mau nambahin video lagi untuk nambahin promosi, kamu bisa nambahin di bagian belakang ya. Nah, di sini. Nah, jika ingin menambahkan video lainnya atau penggabungan video ya, penggabungan video, tinggal tambahkan di tombol plus ini ya, atau tambahkan halaman ya. Konsepnya sederhana. Oke, kemudian pastikan kalau untuk Instagram tentunya kalian pasti paham, normalnya adalah memang disarankan kurang dari 1 menit ya, durasinya memang disarankan kurang dari 1 menit, yang sifatnya agar orang itu tidak bosan gitu ya. Karena kalau lebih dari itu nanti target pasar mungkin bukan Instagram, target pasarnya mungkin masuk ke YouTube ya, yang lebih durasi lebih panjang. Ini kan konsepnya adalah portrait, videonya modelnya portrait. Oke, video tadi akan saya upload di sini. Oke. Oke, kita tunggu. Oke, setelah sudah diupload, ini durasinya 1 menit 17 detik ya. Nah, kalau memang kondisi video re-upload kita memang lebih dari 1 menit, it's okay lah ya, nggak masalah. Selama konsepnya re-upload ya. Jadi nggak usah dipotong. Oke. Oke. Oke, untuk mindahin gambar sistemnya gampang kalau di Canva ya, tinggal re-upload, tinggal di drag and drop aja sebenarnya. Ditiban di video yang ini. Mana nih? Oke. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita berikan ini kita rubah captionnya, judulnya mengandung unsur
copywriting ya. Oke, baik, kita akan memberikan judul teks yang memiliki unsur kepo ya. Oke, saya klik 2 kali ke bagian teksnya. Oke, saya berikan judul orang pintar jual solusi. Nah, kita coba kasih cari kalimat yang kira-kira perlu kita kasih keterangan lebih tebal. Misalkan orang pintar, ya kan? Saya yakin pengertian kalimat orang pintar ini banyak orang yang salah persepsi ya. Karena kalau target pasar di Indonesia, kebanyakan orang kalau mendengar kata orang pintar pasti berpikirnya dukun ya. Nah, maka ini memberikan unsur penasaran. Orang pintar di sini yang dimaksud adalah orang yang pintar membaca peluang atau orang dalam arti dukun gitu ya. Oke, setelah sudah selesai, nah re-upload ini sudah selesai. Kalau mau ditambahkan bisa di bagian belakang. Cuma ini karena durasinya sudah panjang ya, 1 menit 17 detik. Kalau sudah langsung saya download dalam format MP4. Oke, ini tinggal saya download. Ya, buat teman-teman yang kira-kira ada Canva Pro-nya memang tidak memiliki Canva Pro ya, mungkin bisa membeli di marketplace ya. Kan sebelumnya sudah pernah ada yang membeli ya. Kalau saya murah-murah ya, ada yang 10.000, 20.000 lah malah. Oke, proses download sedang berlangsung. Kita tunggu sampai proses selesai. Nanti baru kita upload dengan memberikan caption menggunakan Gemini. Oke, dikarenakan downloadan sudah selesai, kita coba lihat hasilnya ini ya. Hasilnya berapa MB ini? Kita lihat berapa MB, 31 MB. Oke, selanjutnya saya upload di Instagram. Memang hari ini belum upload ya. Oke, saya upload. Nah, nanti kita bikin captionnya pakai Gemini. Gimana tadi? Oke, kita upload videonya. Orang-orang teriak marah karena pria ini jualan air minum pas banjir besar. Tapi yang terjadi malah bikin semua orang diam sebuah. Oke. Nah, ini judulnya cukup menarik ya. Orang-orang teriak marah. Orang pintar jual solusi. Nah, ini sudah mengandung unsur copywriting untuk gambarnya ya. Untuk kebutuhan thumbnailnya. Sekarang kita coba next. Nah, di sini teman-teman main di caption. Nah, main captionnya saya menggunakan Gemini. Nah, kita ya prompt seperti apa? Saya selama ini dari tanggal 2 Juni saya menggunakan prompt seperti ini. Ya. Oke. Jadi tadi kan 2.300 ya. Jadi gini, promptnya kamu seorang content creator Instagram dengan follower 3.000 ya. Jadi kita buat seolah-olah si Gemini adalah seorang content creator yang hendak posting konten video reels dengan topik. Nah, topiknya dijelaskan di sini. Tadi topiknya tentang orang pintar misalkan konteksnya belum jelas, bisa teman-teman perjelas. Misalkan dalam konteks pintar membaca peluang dalam setiap kondisi, gitu ya. Kemudian titik,
Oke, buatkan caption untuk konten tersebut agar mampu mendatangkan 200 follower baru setiap harinya gitu ya. Nah, saya menggunakan ini dan alhamdulillah per harinya dapat follower baru di angka sekitar 100-an orang ya. Ya, awal-awal sih paling cuma sekitar nambah 50, lama-lama karena konsisten posting setiap hari satu konten saja itu alhamdulillah dapat 100 follower. Kemudian kita coba kirim perintahnya, promnya. Oke, kita tunggu sebentar hasil promnya seperti apa. Apa error? Kita coba lagi. Oke, udah. Nah, ini tinggal kita, tapi jangan di kopas semua ya. Kita harus lihat formatnya dulu karena kalau di kopas semua langsung berantakan nanti. Kita ambil dulu paragraf pertama dan kedua. Kita letakkan di sini caption. Oke, berikan jeda-jeda yang bersifat spasi ya. Di sini maksimal 2200 ya. Bukan 2500 berarti ya. 2200 maksimal. Kemudian nah, ini boleh kamu ambil, boleh tidak ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kalau misalnya kamu diambil, boleh nggak dipakai ya. Misalkan saya ambil ini aja. Oke. Dan saya tambahkan ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini dapat hashtagnya ya, dapat rekomendasi hashtag. Nah, ini kan ada numbering ya, ada bullet and numbering. Jangan lupa nanti diberikan icon karena kalau di kopas di Instagram jadi hilang tuh. Oke. Oke, tadi ini lognya saya ambil aja jadi numbering. Nah, kita buat berarti tadi dari like. Oke, like seperti ini. Kemudian komen, share, dan follow. Oke. Nah, ini jangan lupa dirubah ya. Dirubah. Ini hashtagnya juga sudah dapat. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan location. Location cukup berpengaruh ya. Saya coba beberapa kali dan saya sengaja pilih lokasinya yang kira-kira banyak target audiens. Misalkan target audiens terbanyak itu kan Jakarta ya dan Bandung ya. Misalkan saya pilih meskipun posisi saya sedang di Bogor, saya coba misalkan di Bandung, di Dago deh. Dago kan daerah nih ya, Dago Bandung, daerah kos-kosan mahasiswa ya. Oke, saya buat di Dago. Nah, oke, kamu bebas nih lokasinya, boleh di pick boleh, di pin boleh, bebas ya. Yang penting audiensnya banyak di sana. Oke, saya coba di sini. Bahkan saya terakhir coba di Surabaya, coba di mana? Di Bali juga pernah dan lumayan, trafficnya lumayan. Oke. Oke, sekarang ini kita share ya. Oh ya, jangan lupa, maaf. Kita berikan sumber ya, karena ini kondisinya adalah karya dari ini ya. Coba kita buka lagi. Nah, oke. Kita berikan source atau sumber. Oke. Sumbernya bisa kita taruh di bawah atau di atas boleh. Tapi karena tadi tidak ada caption ya, karena di sumber aslinya tidak ada caption di bawahnya ya. Maka saya buat dia di atas saja deh. Source Instagram. Nah, ini boleh ya. Tapi kurang bagus sini ya. Sini deh. Oke, boleh ya.
Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, kalau memang itu karya orang, jangan lupa diberikan source sumbernya. Tapi kalau orang itu re-upload juga ya, kita repot juga nyari sumbernya ya. Oke. Oke, ini sumber sudah saya tampilkan, tinggal kita share. Nanti kalian bisa cek sendiri konten yang saya upload hari ini, kira-kira besok ya, besok tuh sudah berapa view ya, atau berapa share. Oke, ini kita close saja. Oke, ini udah tadi di angka 2300 ya, ini nambah 6 nih hari ini, pagi ini. Oke, di sini kita tinggal tunggu aja nanti reset lagi, karena setiap konten harus saya reset dulu. Nih kok bisa tinggi banget ya, kok bisa rendah banget. Nah, ini kenapa rendah, karena ini adalah portofolio kegiatan ya. Ini kan 200 view, ini 209 view. Dia view-nya rendah karena memang kontennya konten kegiatan ya. Jadi kemarin tanggal 19 Juni diminta jadi pembicara di Kementerian Agama ya, untuk kegiatan dakwah di era digital. Jadi ini sebenarnya sebagai promosi saya juga ya kan, sama dengan yang ini kemarin jadi pembicara di sekolah Asyafa Islamic School untuk website. Nah, ini juga sebagai portofolio juga ya, tapi jangan terlalu banyak portofolio, nanti diselang-seling aja ya, karena saya masih banyak portofolio, biar nggak terlalu banyak konten portofolio, jadi dibuat selang-seling ya. Oke, ini masih 0 ya, itu teman-teman ya. Jadi saya berbagi tips terkait algoritma Instagram yang 2025 yang terbaru. Teman-teman silahkan melakukan riset dan studi nanti. Oke, dari saya cukup. Apakah ada question dari teman-teman? Silahkan.